Halo, gue Bang Bim. Selamat datang di channel Urban Mythicus. Cerita kali ini dialami oleh sobat Mythicus bernama Mr. X, di mana ia bersama keempat rekannya melihat sosok menyeramkan di tanah kafling terbengkalai. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda, dare to hear, let story begin. Cerita ini terjadi sekitar 13 tahun silam, di mana kejadian ini dialami oleh Mr. X bersama keempat temannya. Sebelum masuk ke cerita, untuk latar tempat kejadian ini adalah tanah kafling kosong yang akan dijadikan klaster perumahan. Entah karena apa, selama bertahun-tahun tempat ini dibiarkan begitu saja. Hingga akhirnya tanah kosong ini dikelola oleh beberapa warga setempat untuk tempat berkebun. Tanah kosong ini dibatasi oleh tembok beton susun setinggi 3 meter. Dengan celah lubang berdiameter 1,5 meter untuk akses keluar masuk ke tanah kosong tersebut. Tanah kosong ini terletak di antara area kampung dan perumahan. Jadi, di sisi utara berada di area kampung, dan di sisi selatan berada di sisi komplek. Oke, balik ke cerita. Di malam itu, Mr. X sedang berkumpul bersama keempat temannya. Layaknya anak muda remaja di tahun itu, belum disibukkan dengan gadget di tangan, bermain gitar, bersenda gurau, ya selayaknya anak muda saat berkumpul. Teman Mr. X saat malam itu adalah Joe, Boy, Agus, dan Sinyo. Selesai isya, mereka berkumpul hingga menjelang tengah malam. Karena sudah mulai bosan, muncullah ide dari Agus. Bakar-bakar singkong yuk. Iseng nih gue. Nyabut singkong dari kebun aja, ucap si Agus, mempertegas ajakannya. Dengan ide randomnya si Agus, mereka yang mendengar dengan spontan mengiyakan ajakan tersebut. Tanpa pikir panjang, bergegaslah mereka berlima dari base camp tempat mereka berkumpul. Kurang lebih saat itu sekitar jam 1 malam. Mengingat tanah kosong tersebut adalah tempat yang dikenal angker di masyarakat setempat, dan apa yang mereka lakukan adalah termasuk tindakan kriminal karena mengambil tanaman milik orang. Mereka mulai menyusun rencana. Siapa yang berjaga dan siapa yang mengeksekusi. Ya memang di saat itu mereka masih remaja. Kenakalan seperti itu dianggap sepele. Singkat cerita, sampailah mereka di pintu masuk tanah kosong. Dengan sedikit rasa takut, mulailah mereka berlima masuk ke dalam tanah kosong tersebut. Ketakutan itu bukan semata dipergoki pemilik kebun saja, melainkan tempat tersebut begitu terasa angker di malam hari. Saat memasuki area tersebut, barisan paling depan itu ada Agus, barisan kedua ada Sinyo, kemudian Mr. X, disusul Joe dan Boy di belakangnya. Sampailah mereka tepat di tengah-tengah kebun. Akan tetapi, tanaman singkong tersebut masih terlalu kecil, hanya setinggi paha orang dewasa. Yang sudah pasti pohon tersebut belum berbuah.
Ketika sedang tertawa melihat rencana yang gagal, Agus dan Sinya terlihat sedang berdiskusi. Kami yang penasaran pun bertanya, "Ada apa sih?" Kemudian dengan wajah santainya, Sinyo mengarahkan senter di tangannya ke arah tembok yang terhubung ke pembatas perumahan. Dengan jelas mereka melihat sosok siluet hitam, tinggi besar melebihi pohon pisang. Tinggi sosok tersebut sekitar 7 meter, bahkan mungkin lebih. Mata yang merah menyala membuat nyali mereka berlima hilang seketika. Tanpa pikir panjang, mereka lari sekencang-kencangnya keluar dari area tersebut. Sosok tersebut begitu menyeramkan bagi mereka. Mundur beberapa tahun kebelakangan, tetangga Mr. X yang bernama Bapak M, ia salah satu warga yang mengelola tanah kosong tersebut menjadi lahan kebun. Saat itu Bapak M pernah mengalami kerasukan selama 3 atau 4 hari full setelah pulang dari kebun. Tidak tanggung-tanggung, Bapak M kerasukan lebih dari 3 makhluk. Bahkan sempat didatangi beberapa pemuka agama, tapi tak membuahkan hasil. Bapak M telah meninggal dunia beberapa minggu setelah kejadian kerasukan. Area tersebut saat ini sudah dibangun klaster perumahan. Beberapa cerita horor sempat terdengar di klaster perumahan tersebut. Bahkan sudah beberapa kali ganti security karena tidak kuat dengan gangguan yang dirasakan saat malam hari. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mistikus yang ingin sharing cerita, baik tragedi atau kisah mistis lainnya, bisa kirim ke alamat email kami di urbanmistikusch@gmail.com atau DM ke akun Instagram Urban Mistikus. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe ke channel Urban Mistikus dan nyalain lonceng notifikasinya, agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.